Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa kelas 8. Bapak ucapkan terlebih dahulu untuk siswa kelas 8, semoga kalian tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi saat ini. Saat ini kalian sudah duduk di kelas 8 tingkat SMP. Bapak harap kalian lebih semangat lagi belajar di kelas 8 dibanding waktu kalian duduk di kelas 7 lalu. Oleh karena itu, untuk materi pembelajaran PKN hari ini, kita akan membahas tentang makna penting peran Pancasila serta fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagaimana kalian sudah ketahui dan pelajari bersama waktu di kelas 7 bahwa Pancasila yang sering kalian bacakan ketika hari Senin waktu kalian upacara sejak duduk di sekolah dasar lalu sampai hari ini, tentu kalian sudah hafal urutan-urutan daripada Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri yaitu 1. Nilai ketuhanan. 2. Pada sila kedua itu terdapat nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah nilai persatuan, yang keempat adalah nilai kerakyatan, yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan yang terdapat pada sila ke-1 tentu menjadikan dasar kita untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Menekankan bahwa kita ini adalah sebuah bangsa yang beragama, sebuah bangsa yang mempunyai nilai-nilai pedoman-pedoman keagamaan. Terlepas apakah nilai agamanya apa yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang pasti bahwa kita sebagai umat Islam tentu pedomannya adalah Al-Quran. Untuk saudara kita yang beragama Kristen tentu Injil dan selanjutnya. Nah, oleh karena itu maka nilai ketuhanan ini harus mendasari kehidupan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Contoh, kita sebagai umat Islam tentu harus melaksanakan ajaran agama Islam yaitu sholat. Itu adalah merupakan sebuah penerapan nilai Pancasila sila ke-1. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu adalah nilai bagaimana kita peduli dengan sesama sekitar kita, baik itu kepada keluarga, baik itu kepada teman, baik itu kepada lingkungan masyarakat. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat tinggal, tentu harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Apa itu nilai kemanusiaan? Nilai kemanusiaan itu adalah kepedulian kita kepada orang lain. Misalnya kalian sedang berjalan kemudian melihat ada orang tua yang kerepotan membawa barang lalu dibantu. Jadi di sila kedua ini mengandung unsur nilai kemanusiaan adalah bagaimana kita mampu menjadi bermanfaat untuk orang lain. Karena di dalam agama Islam pun sama diterapkan bahwa sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat untuk orang lain. Bahwa sila kedua kemanusiaan adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan adalah bagaimana kita membangun kepedulian, bisa membantu kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan adalah nilai yang terdapat dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Bagaimana kita harus selalu menjaga nilai-nilai persatuan. Ketika kita tidak boleh berpecah belah, di lingkungan keluarga kita harus berbaik-baik atau harus rukun dengan adik kita, kakak kita, orang tua kita, atau dengan tetangga kita, teman sepermainan kita. Di sekolah juga tentu sama dengan teman-teman kalian harus selalu rukun. Kalaupun ada perbedaan itu adalah hal yang biasa, tentu harus menjadi atau melihat perbedaan itu adalah sebuah keindahan untuk bisa dinikmati oleh kita semua. Jadi intinya di sila ketiga ini bahwa kalian harus selalu menetapkan nilai persatuan, baik itu dengan siapapun kalian berada. Ya. Lalu yang keempat adalah nilai kerakyatan. Isi dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai kerakyatan adalah rakyat yang merupakan pemegang
kedaulatan tertinggi di negara Republik Indonesia ini tentu mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam menentukan perjalanan negara Republik Indonesia. Nilai kerakyatan tentu tidak menimbulkan kemewahan. Kita selalu bergaul tanpa dibatasi oleh harta, dibatasi oleh batasan pendidikan, batasan tentang warna kulit, ras, dan golongan atau suku. Ya, artinya apa? Artinya bahwa kita selalu harus mampu beradaptasi dengan siapapun, dengan golongan apapun selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ini, tentu keadilan ini merupakan sebuah dambaan dalam kehidupan kita sebagai individu. Adil seringkali diartikan disamaratakan. Itu tidak salah, tetapi lebih tepatnya adalah adil adalah mampu menerapkan sesuatu pada tempatnya. Bapak ambil contoh misalnya menggunakan topi di kepala, menggunakan sepatu di kaki. Atau misalnya di dalam lingkungan keluarga atau di dalam lingkungan rumah kalian ada pembagian tugas, misalnya kakak mempunyai tugas yang lebih berat dibanding adiknya karena kemampuan adiknya belum semampu kakaknya. Termasuk dalam hak pun, uang jajan kakak lebih besar daripada uang jajan adiknya karena kebutuhan kakak itu lebih besar dibanding dengan kebutuhan adiknya. Itulah yang disebut dengan adil. Atau kalian melihat misalnya ada orang yang bekerja di lingkungan kalian lalu mendapat upah, mereka yang kerjanya lebih berat mendapat upah yang lebih banyak, mereka yang kerjanya ringan tentu mendapat upah yang lebih sedikit. Itulah yang dalam namanya nilai keadilan. Nah, oleh karena itu bahwa Pancasila ini sangat sempurna mengatur semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan sebagai pemaparan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian memahami tugas dari Bapak sederhana saja, bahwa kalian cukup dengan membuat rangkuman materi yang barusan Bapak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan yang bermanfaat, dan Bapak titip pesan, tetaplah semangat belajar seperti biasa, bangun pagi, sholat subuh, kemudian membantu orang tua di rumah, jangan banyak bermain keluar rumah, tetap gunakan masker agar COVID-19 ini segera selesai dan kita segera berjumpa dalam pembelajaran langsung bertatap muka agar kalian lebih memahami lagi dalam belajar. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu patuh terhadap perintah orang tua. Ingat bahwa kesuksesan orang, kesuksesan anak itu sangat ditentukan oleh bagaimana dia mampu mengabdi kepada orang tua dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.